Welcome to my channel. Tag. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Ibon na labad din na bun. Oh. Ram. Basta. Kan saya. Waalaikumsalam. Ya bang. Ya sehat. Sehat. Mas Bram.
Iya, hati. Lempres. Iya, Oh, si telur hati ekor. ini. Sebang. Mana ini? Wow, ini. Bram ke situ ya. Aku mau sana. Bram ke situ. Di situ Papa Sony tuh. Ini Pak Iko Jaya. Ini lihat. Wih. Lucu, ayo. Atis, liatin. Ya, buat punya kalian, Dek. Ini ada ayo dah. Andai, Agus. Mana ya? Mana, Bram? Ya. Saya nggak bawa. Ayo, masuk ya. Woi, saya gue. Agus, enak mau hidup. Coba kamarnya apa nih? Hei, Pak Tuna. Ya, coba ya aku. Coba ya. Coba anu bacaan Sangri. Ada kita langsung ke kolam Rian. Jangan sesuatu aktif tuh ya, pandai. Dia wanita Sugumi. Jangan takut kan. Kalau Sangri langet ada lah ya. Ada kolam dia. Enak inang. Indah aku mau enam. Ya, maaf ya doa apa? Ada. Beres dos. Silahkan Brand bisa masih dilanjutkan terlebih dahulu lagunya. Kita sambut kembali Brand Band. Langsung ketemu sama Asobin tadi ya. Langsung ketemu. karya kita, pembela setia Pancasila. Kami selalu berdoa untukmu, benteng Pancasila, yang berjuang dan berkarya
cita-cita bangsanya. Hiduplah golongan karya, semoga Tuhan selalu melindunginya. Hadirin disilakan duduk kembali. Doa. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita ikuti sambutan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur sekaligus dapat membuka acara bimbingan teknis secara resmi dengan ditandai oleh pemukulan gong. Bapak M. Sanusi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati seluruh pengurus DPD Provinsi Jawa Timur yang hadir bersama kita semua. Hadir Pak Heri Sugiono, ada tertandai dengan teriakannya dari Pak Mayor Rasul, Pak Wakil Mas Saiful, Bu Reda Dini, dan seluruh pengurus DPD yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati seluruh anggota fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur di bawah Ketua Fraksi Mas Teguh Prianggono dan Sekretaris Fraksi Mas Yuda. Yang saya hormati seluruh ketua DPD Kabupaten Kota seluruh Jawa Timur. Yang saya hormati anggota fraksi Kabupaten Kota seluruh Jawa Timur. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengikuti BIMTEK anggota fraksi Partai Golkar seluruh Jawa Timur. Ini kesempatan penting bagi kita menyongsong pilkada serentak yang sebentar lagi akan kita temui. Barisan jagakan dirimu, kibarkan banji golongan karya, satukan tekadmu, bulatkan semangat bersama rakyat Indonesia. Siap berjuang, berbakti menciptakan masyarakat adil makmur merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Amanat rakyat jadi panduan, rahmat Tuhan jadi kekuatan. Mari berkarya dalam pembangunan, mewujudkan cita-cita bangsa. Maju golongan karya, maju bangsa Indonesia. Hidup golongan karya kita, hidup bangsa Indonesia. Maju golongan karya, maju bangsa Indonesia. Maju golongan karya kita, hidup bangsa Indonesia. Dan selanjutnya sebelum mengakhiri acara, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu dapat berada di posisi masing-masing. Foto akan diambil dari depan. Baik, Bapak Ibu mohon dapat berdiri di tempatnya masing-masing. Besok belanja.
Merekam tukang rekam. Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Mari kita teruskan. Apanya yang mau diteruskan? Oh, familiar.
Barusan masuk terus keluar tanda tangan. Melakukan sesuatu yang sudah pasti demi sesuatu yang masih belum pasti, yang harus diperjuangkan lagi dan perlu berdarah-darah lagi. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membacakan dulu supaya Bapak Ibu mengenal siapakah beliau yang ada di depan ini. Beliau adalah Bapak Nur Salam, Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, Jabatan Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih. Halo, mau datangnya sudah. Agar mengikuti secara sama, baik penerapannya belajar dan di daerah tidak mengalami kesalahan terhadap berdasarkan. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan Jawa Timur yang berhormat dan Bapak Ibu pengurus Golkar Jawa Timur yang terhormat. Pak Profesor, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu tadi sudah diperkenalkan, nama saya Riris Prasetyo, saya dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Bapak Ibu di Kementerian Dalam Negeri dari tahun 2005 di Dirjen Bina Keuangan Daerah. Dulu aku menjadi staf lama di akuntansi dan pertanggungjawaban, kemudian menjadi kepala seksi data. Kalau dulu SIPKD, kalau sekarang SIPD Bapak Ibu ya. Kemudian menjadi kepala seksi BUMD, kemudian Kasubdit BUMD, di BUMD 10 tahun Bapak Ibu. Jadi lumayan hafal terkait dengan kasus-kasus di BUMD ya. Dan nanti semua direktur BUMD dulu kenal gitu ya, dulu, tapi sekarang sudah tidak. Mungkin 8 bulan terakhir ini sudah pindah ke PDRD, tapi masih di Dirjen Bina Keuangan Daerah Bapak Ibu selaku Kasubdit Pajak Daerah dan Distribusi Daerah gitu ya. Nanti kita diskusinya Bapak Ibu, kita akan lihat regulasinya seperti apa, peraturannya Bapak Ibu, perjalanan dinas dari zaman dulu sampai sekarang, kemudian dari sisi praktek yang terjadi seperti apa, kemudian dari sisi akademik gitu ya. Terakhir kita lihatnya dari permasalahan gitu ya, masalahnya apa sih, bisa jadi nanti saya nanya dulu ke Bapak Ibu gitu ya. Kemudian kita kadang-kadang diskusinya lihatnya dari Pak Sudut Pandang ini Bapak ya. Ini cara Bapak Ibu dulu Polres tersebut gitu ya, politik ekonomi sosial budaya, ini untuk memudahkan diskusi Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, kita juga kadang-kadang harus lihatnya dari sudut pandang sentralisasi atau desentralisasi. Karena Bapak Ibu di daerah biasanya berkepentingan langsung dengan desentralisasi. Misalnya begini, ketika Undang-Undang 1 2022 tentang HKBG keluar, menurut Bapak Ibu itu menuju sentralisasi atau desentralisasi. Kita nggak pernah atau jarang membahas soal itu Bapak Ibu. Ketika Undang-Undang Cipta Kerja keluar, kalau sekarang Undang-Undang nomor berapa ya, 6 2023 ya, apakah itu menuju sentralisasi atau desentralisasi? Ya, kayak gitu kayaknya nggak pernah dibahas khusus Bu ya. Kita kayaknya udah lupa dengan ekonomi gitu ya. Oke, ini juga kadang-kadang dipakai BB ya untuk memudahkan kaitannya dengan urusan. Kalau ada urusan maka dibentuk SKPD, kemudian ada SDM ASN, kemudian sarana PNS atau ASN untuk kerja, kemudian kaitannya dengan kegiatan gitu ya. Oke.
Itu metode diskusi kita nanti, Bapak Ibu. Kemudian kita diskusi kaitannya dengan perjalanan dinas. Ada Perpres 53 tahun 2023, Bapak Ibu ya. Jadi tadi sudah sempat diskusi kenapa sih kok direvisi gitu ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham. Perpres ini kalau boleh dikatakan hasil politik dari DPRD ya, tekanan politik sehingga Perpres 33 khususnya yang bab DPRD itu direvisi gitu ya. Kemudian kita lihat nanti pokok-pokok revisinya seperti apa gitu ya. Kemudian mekanisme pertanggungjawaban penganggaran perjalanan sampai pertanggungjawaban untuk pimpinan dan anggota DPRD seperti apa gitu ya. Kalau kemarin masih ada pertanyaan kapan mulai, karena awal-awal kemarin masih banyak yang mempertanyakan ketika Perpres ini keluar apakah bisa langsung dipakai. Kan Bapak Ibu juga harus menunggu peraturan kepala daerah Bapak Ibu. Di beberapa daerah kepala daerahnya pura-pura nggak tahu kan itu kan, sehingga banyak yang tidak menikmati di tahun kemarin Bapak ya, tidak menikmati perjalanan dinas lamsam untuk di akhir 2023. Oke. Kalau kita lihat di sini Bapak ya, Perpres ini lahir karena pasti Bapak Ibu sempat protes gitu ya. Izin Bapak Ibu, ini tadi saya kaki nggak tahu turun dari pesawat kaki nggak susah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat Perpres 33, pasti Bapak Ibu ingat atau sempat emosi. Kenapa Perpres 33 lahir gitu ya? Ya, dulu banyak teman-teman yang mempertanyakan Bapak Ibu ya, kenapa kok Perpres 33 lahir? Padahal dulu atau sebelumnya pernah pakai peraturan kepala daerah. Ketika Bapak Ibu misalnya mempertanyakan Perpres 33 lahir ini karena Kemendagri yang pengen, enggak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat sejarahnya, dulu kita pernah diatur oleh PP 58, maka ada peraturan kepala daerah untuk perjalanan dinas Bapak Ibu. Kemudian kita mau merevisi PP 58 menjadi PP 12, artinya masih rancangan PP gitu ya. Ketika rancangan PP ini sedang dibahas Bapak Ibu, Menteri Keuangan tidak mau tanda tangan sampai kita Kemendagri harus mau untuk perjalanan dinas, sebenarnya bukan perjalanan dinasnya, standar satuan harga diatur oleh Menteri Keuangan. Ya. Akhirnya pimpinan kami waktu itu direkturnya Pak Arsam Latif, beliau setuju untuk standar satu harga diatur dalam Perpres, karena kalau diatur dalam PMK nggak bisa gitu ya. Maka diaturlah dalam Perpres. Maka Perpres yang pertama lahir adalah 33/2020. Begitu Perpres ini keluar, Bapak Ibu semua langsung protes. Protesnya salah satunya juga ke pimpinan kami, Pak Sekjen waktu itu Pak Adi Prabowo. Sekedar cerita aja Bu ya, Pak Adi Prabowo itu langsung mencari siapa orang Kemendagri yang hadir dalam menyusun Perpres ini. Ternyata nggak ada. Artinya apa? Sebenarnya kita sudah tahu di undang pertama kita nggak setuju, kedua nggak setuju, maksudnya di substansi, setelah itu kita nggak hadir, gitu ya. Ketika Perpres 33 lahir, Bapak Ibu boleh lihat apakah teman-teman Menteri Keuangan memahami suasana DPRD, misalnya. Kata DPRD itu tidak ada di batang tubuh di Perpres 33. Adanya di lampiran. Di lampiran itu disebutnya adalah ketua, bukan pimpinan. Ya, coba Bapak Ibu cek. Perjalanan dinas yang pakai Perpres 33, pasti wakil ketua bertanya, wakil ketua di mana posisinya? Ya kan? Karena yang di lampiran, di tabel itu disebutnya adalah ketua. Gitu ya. Itu Perpres itu. Makanya ada pertanyaan, wakil ketua kemana? Nggak ada. Maksudnya di struktur tabelnya nggak ada, gitu ya. Nah, kemudian dari revisi Perpres 53 baru ada dulu, sebetulnya adalah ketua dan wakil ketua ada di tabelnya, itu sudah clear, gitu ya. Itu kan setelah Bapak Ibu protes, gitu ya. Maka lahirlah Perpres 53/2023, gitu ya. Nah, kalau ditanya dari Perpres 33 ke Perpres 53, khususnya bagi Bapak Ibu, menarik. Oke, dari sisi DPRD pasti menarik Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sekarang diaturnya adalah lamsam semuanya. Lamsam itu bukan baru, gitu ya. Artinya dulu juga udah pernah. Kami di kementerian sampai tahun 2008, kami dulu juga pernah lamsam sebenarnya, gitu ya. Kemudian at cost, kemudian kalau Bapak Ibu berubah-ubah ya, pernah pakai peraturan kepala daerah, sekarang terus kemudian pakai peraturannya sempat pakai PMK, kemudian
kemudian sekarang pakai perpres gitu ya. Oke, kita lihat dulu ya. Ini tadi yang membuktikan bahwa dari PP 12 kemudian amanahnya adalah ke perpres. Perpres ini nanti linknya adalah Menteri Keuangan, bukan Kemendagri. Gitu. Artinya yang membahas dominan itu adalah Menteri Keuangan. Maka lahirlah Perpres 53 gitu ya. Oke, kita ini sekilas saja gitu ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat zaman dulu sekali, maka dulu perjalanan dinas pernah diatur pakai keputusan Menteri Dalam Negeri. Kemudian tahun 2005 sampai 2007 pakai PMK 2 tahun. Waktu itu PP 58 baru terbit. Kemudian Pak Direktur kami Pak Bulan Pasaribu, beliau menekan keras, pokoknya nggak boleh, harus pakai peraturan kepala daerah. Maka Bapak Ibu lihat dari 2007 sampai 2012 itu pakai peraturan kepala daerah Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian di 2013 awal Bapak Ibu itu pakai PMK, gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau dilihat dari tahunnya, ya 2013 saya masih ingat waktu itu menterinya Pak Gamawan, gitu ya. Jadi Pak Gamawan setelah rapat di sidang kabinet pulang, beliau menginstruksikan agar perjalanan dinas yang tadinya pakai peraturan kepala daerah harus mengikuti PMK, gitu ya. Maka di 2013 pakai PMK. Kemudian Pak Cahyo menjadi Mendagri, yang beliau perintahkan pertama adalah mengubah peraturan itu. Bagaimana biar peraturan perjalanan dinas itu kembali lagi ke peraturan kepala daerah. Kalau Bapak Ibu masih ingat. Tapi Pak Cahyo kan dilantik di bulan 10 atau bulan 10 gitu. Pedoman APBD udah terbit di bulan 6 Bapak Ibu. Di bulan 6 itu amanatnya masih pakai PMK. Nah, kemudian tahun berikutnya baru ditulis di pedoman APBD bahwa perjalanan dinas itu harus pakai peraturan kepala daerah. Tapi kan berlakunya tahun depannya lagi. Jadi hampir 3 tahun gitu ya. Kemudian sempat kembali ke peraturan kepala daerah. Begitu kembali ke peraturan kepala daerah, tiba-tiba keluar PP 12. PP 12 keluar, sebentar aja keluar Perpres 3 kembali lagi seperti itu, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini perjalanannya sudah prosesnya panjang sekali, ya. Oke, kita loncat aja dulu ya. Kata kuncinya sebenarnya adalah perjalanan dinas Bapak Ibu semua lamsam. Nah, lamsam itu sederhananya begini. Kalau Bapak Ibu melakukan perjalanan dinas, kemudian transportasi, kemudian akomodasi hotel atau pesawat itu lamsam, maka Bapak Ibu menggunakan berapapun selisihnya boleh diambil atau menjadi penghasilan selisihnya, gitu ya. Misalnya kalau Bapak Ibu dari sini mau ke Jakarta naik pesawat, misalnya di Perpresnya 2,5 juta misalnya, kemudian Bapak Ibu beli pakai lain 1.100.000 gitu, ya selisihnya silakan Bapak Ibu menjadi penghasilan. Hotel juga begitu. Gitu ya. Kalau anggota pasti protes, pimpinan DPRD atau ketua selisihnya tinggi sekali gitu ya. Ya segera jadi ketua. Loh iya kan, kalau dilihat di tabel ketua kan setara dengan kepala daerah, selisihnya hampir 2 atau 3 kali lipat gitu ya. Tapi giliran kendaraan dinas, ketua protes, kan anggota kan gitu kan, tapi nggak pernah mau jadi anggota atau kayak gitu ya. Iya, nggak konsisten. Nah, kalau kita lihat di sini ya, hotel juga begitu. Selisihnya silakan menjadi penghasilan, gitu ya. Nah, PMK 119. Kemudian di PMK ini, Bapak Ibu, perjalanan dinas kami di ASN di Kementerian itu sudah menggunakan aplikasi, gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, aplikasi ini pakai geotagging gitu ya, pakai GPS gitu. Nah, ini yang gede ya. Bapak Ibu bisa bayangkan, kami di Kementerian sebentar lagi sudah melaksanakan ini. Artinya sekarang dulu sosialisasi sudah, karena aplikasinya kayaknya belum selesai, belum tersedia aplikasinya. Jadi rencananya ya, PMK ini nanti dilaksanakan, maka kami sebelum berangkat, dia itu harus diinstal dulu ya, diinstal aplikasi. Maka sebelum berangkat di kota kita asal harus. Kita tunggu di situ. Bismillahirrahmanirrahim.
DPRD Pamekasan. Di Batu KTP.